Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Semoga kita sehat selalu, belajar selalu ya. Nah, nah, di sini sebelumnya Ibu mau ucapin terima kasih karena Ananda semua sudah hadir pada Zoom kita pada hari ini. Ibu hari ini mohon maaf ya nggak bisa hadir ke sekolah karena Ibu lagi ada urusan. Jadi hari ini kita daring dulu. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Aida Safitri, Ananda bisa panggil Ibu Aida. Ibu salah satu guru BK di sekolah kita. Nah, hari ini Ibu mengajar kelas 81 ya. Nah, sekarang Ibu minta seluruh siswa itu memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan juga hobi. Nah, persilakan untuk Ananda semua memperkenalkan diri. Kenalkan Ibu, nama saya Salbia. Hobi saya membaca. Halo Salbia. Lanjut semuanya. Perkenalkan Ibu, nama saya Sonya Antika. Hobi saya memasak. Halo Sonya. Ayo lanjut, siapa yang mau memperkenalkan diri? Saya, Bu. Tuh. Perkenalkan nama saya Fadlianti Makfiroh. Hobi saya membaca. Halo Dila. Saya Ibu. Lanjut. Ibu, izin perkenalkan nama saya Ajeng Dia Rahmawati. Hobi saya traveling. Halo Ajeng. Oke, masih ada lagi yang belum perkenalan? Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan Ibu dan teman-teman, saya Chelsea. Hobi saya berolahraga. Halo Chelsea. Lanjut, yang belum perkenalan ada Ananda Ririn dan Oke, ini ada Ananda Ririn dari kolom komentar. Oke, ini namanya Ririn Anjarwani, hobinya traveling. Oke, salam kenal. Nah, oke, mungkin Hana lagi terkendala sinyal ya, sepertinya tidak apa-apa. Sangat beragam sekali hobi dari Ananda semua, sangat bervariasi. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Ada Siapa yang Rizky. tidak hadir? Ada Rizky sama Novel yang tidak hadir. Oke, ada Rizky dan Nopal yang tidak hadir. Oke, tadi kalau Rizky dia sudah konfirmasi sama ibu, dia dispen, dan Nopal sepertinya tadi juga sudah izin. Telat katanya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk Ananda semua, adakah yang ingin memimpin doa? Dia. Baik Ibu, izin semuanya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Salbia yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan melaksanakan bimbingan klasikal, di mana ini adalah salah satu bimbingan
layanan di bimbingan dan konseling. Nanti kita akan belajar seperti biasanya, Ibu akan menyampaikan materi, kalian akan menyimak, memperhatikan, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab, sesi games, dan di akhir Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harap kalian memperhatikan ya, supaya nanti bisa menjawab. Nah, untuk hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai kepercayaan diri. Jadi tujuannya supaya kalian tahu apa itu kepercayaan diri, ciri-ciri siswa yang percaya diri, dan strategi apa untuk membangun kepercayaan diri. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini akan dilaksanakan 40 menit ke depan. Apakah Anda semua sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, sepakat ya. Lebih belajar kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya ini yaitu tepuk semangat. Nah, untuk Ananda semua, Ibu harap untuk mengaktifkan kamera dan juga mengaktifkan mikrofon. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, sudah speaking. Ibu harap kita kembali bersemangat lagi untuk kita melaksanakan pembelajaran. Nah, setelah speaking ini, apakah Ananda semua sudah siap untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya? Siap, Ibu. Oke, sudah siap. Ibu. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu ada sedikit pantun. Boleh Ibu berpantun? Boleh, Ibu. Jangan lupa cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa membeli jamu. Cakep. Kalau ingin jadi anak yang pintar, percaya diri harus ada di hatimu. Oke. Yeay. Oke, nah dari pantun tadi kita tahu bahwa kalau kita mau jadi anak yang pintar, kita juga perlu percaya diri. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, pernah tidak kalian merasa gugup saat diminta untuk maju ke depan kelas? Dan kenapa bisa merasa gugup? Ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Izin, Ibu, boleh diulangi tidak? Tadi suaranya putus-putus. Baik, jadi pertanyaan Ibu, apakah kalian pernah merasa gugup saat dipanggil untuk maju ke depan kelas dan kenapa bisa merasa gugup? Nah, itu pertanyaannya. Oke, Ibu. Izin, Ibu. Sabia pas waktu itu pernah disuruh maju ke kelas sama guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Salbia tidak tahu kenapa Salbia dipanggil. Jadi Salbia merasa gugup karena ibunya panggil Salbia tiba-tiba. Alasannya karena gugup karena takut Salbia melakukan kesalahan, Ibu. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Salbia. Jadi Salbia pernah merasa gugup dan dia merasa gugup itu karena takut salah gitu. Nah, ini ada satu lagi dari Ananda Sonya, dipersilahkan. Saya pernah, Ibu, merasa gugup waktu itu pada saat belajar matematika. Saya disuruh jawab ke depan. Waktu itu saya gugup soalnya saya nggak percaya diri dengan jawaban saya, Ibu.
Oke, bagus sekali Ananda Sonya sudah berbagi kepada kita semua. Jadi pernah ya merasa gugup tidak hanya Sonya dan juga Salbiah, kita semua pastinya pernah merasa dipanggil untuk maju ke depan. Nah, seperti hari ini Ibu ada PowerPoint yang akan ditampilkan. Apakah ada yang bisa membantu Ibu men-share screen? Oke, ada Ananda Ajeng yang akan membantu Ibu. Terima kasih ya Ajeng. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu membangun kepercayaan diri dari minder menjadi leader. Nah, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian kepercayaan diri. Nah, jadi Ananda semua, percaya diri ini adalah sikap yang positif, di mana ini adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri, keberanian mengambil keputusan, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan. Nah, siswa yang percaya diri ini biasanya berani mencoba hal baru tanpa takut salah, terus mudah bergaul dengan teman-temannya. Nah, tapi siswa yang minder atau kurang percaya diri itu cenderung ragu, keliru, dan memilih diam. Padahal jika terus dilatih, siswa yang minder bisa berubah menjadi leader atau seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, berani mengambil keputusan, terus yakin pada diri sendiri, dan juga bisa memberi contoh pada teman-teman yang lain. Lanjut. Lanjut slide berikutnya. Boleh dilanjut ke slide berikutnya di bagian ciri-ciri. Izin Ibu, apakah tidak tampil PPT-nya? Di Ibu tampil, tapi ini baru di pengertian kepercayaan diri. Izin Ibu, sudah belum? Masih belum. Yang lain bagaimana? Sudah Ibu di ciri-ciri. Oke, mungkin lanjut saja ya. Ini juga sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kelas kita, jadi bisa ya dibaca ya, Anda semua. Nah, jadi di bagian ciri-ciri siswa yang percaya diri itu yang pertama, dia berani menjawab pertanyaan guru dengan suara yang jelas. Kedua, mau tampil di depan kelas tanpa rasa takut. Ketiga, aktif bertanya dan menyampaikan pendapat dalam diskusi. Keempat, tugas atau ujian. Dan kelima, kerjasama dengan teman sekelas. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri siswa yang kurang percaya diri, di mana dia itu malu bertanya meskipun dia tidak paham materi. Jadi walaupun dia nggak paham, dia nggak akan bertanya karena dia takut. Terus takut salah sehingga memilih diam. Menghindari kontak mata dengan guru, tidak mau maju ke depan kelas, mudah cemas dan gugup saat berbicara,
dan merasa dirinya lebih rendah daripada teman yang lain. Nah, itu ciri-ciri siswa yang percaya diri dan kurang percaya diri. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama itu Ananda bisa lihat ada internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri kita, kalau eksternal dari luar diri kita, yaitu lingkungan. Nah, kalau internal yang pertama itu ada konsep diri yang positif. Jadi kita harus memandang diri kita itu yang baik. Kita harus memahami bahwa kita itu punya kelebihan. Yang kedua, harga diri yang baik. Nah, kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Sehingga kita juga perlu merasa dihormati oleh orang lain. Yang ketiga itu ada kondisi fisik yang sehat dan penampilan. Nah, kondisi fisik yang sehat, ideal, itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Begitu juga dengan penampilan. Kalau penampilan kita rapi, sopan, cantik, ganteng, kita pasti akan lebih percaya diri. Terus ada faktor eksternal nih, ada faktor pola asuh keluarga. Nah, didikan dari orang tua, pola asuh, bimbingan, terus perhatian, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri juga. Ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang nyaman, saling menghargai, ini akan membuat kita itu lebih senang dalam mengekspresikan diri kita. Terus ada ketiga itu dukungan guru. Nah, dukungan dari guru juga penting karena seperti kita mengerjakan tugas, terus mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan pujian dari guru, kita akan lebih merasa percaya diri karena telah berhasil dan mendapat pengakuan dari guru. Nah, yang keempat itu ada pergaulan teman sebaya. Nah, teman sebaya juga penting ya, Ananda semua, dalam mendukung kita meningkatkan percaya diri ini. Nah, seperti contoh, kalau misalnya kita menang lomba, terus teman kita ngucapin tuh, selamat ya, dia kasih tepuk tangan, dia kasih pujian, perasaan kita pasti akan lebih percaya diri lagi. Nah, Ibu mau bertanya ini, Ananda semua apakah pernah ada temannya disuruh maju ke depan kelas seperti Ananda Sonya dan Salbia tadi, mereka merasa gugup, terus salah dalam menjawab. Nah, respon kalian kepada teman kalian itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, bagaimana kalau misalnya ada teman kalian yang maju ke depan kelas, terus dia salah? Respon kalian bagaimana tuh? Izin Ibu, Boleh dipersilahkan. Kalau dari pengalaman Salbia, kadang kalau misalnya ada teman-teman yang maju terus salah jawab itu biasanya diketawain, Bu. Oke, terima kasih Salbia. Nah, tadi ada Ananda Sonya yang angkat tangan, dipersilakan. Kalau soalnya Ibu, kalau misalnya ada teman yang salah, eh, biasanya saya diam Bu, supaya dia nggak ini juga nggak merasa minder, nggak merasa malu. Itu Bu. Oke, terima kasih untuk Ananda Salbia dan Ananda Sonya. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk mereka berdua karena telah berani menjawab. Nah, jadi ada yang tertawa, ada adalah respon dari kita masing-masing ya. Nah, ada dampaknya nih kalau misalnya kita itu nggak punya percaya diri. Yang pertama itu siswa akan pasif dalam pembelajaran. Nah, ini bisa dilanjut ke slide berikutnya ya. Nah, siswa akan pasif dalam pembelajaran. Kedua, sulit berkomunikasi dengan guru dan teman. Tiga, kurang terlibat dalam kerjasama kelompok. Lima, kehilangan kesempatan mengembangkan potensi. Terus prestasi akademik menurun. Mudah putus asa saat kesulitan dan hubungan sosial juga terbatas. Nah, ini dampaknya kalau kita punya kurang rasa percaya diri ya.
Nah, di sebelahnya Anda bisa lihat itu ada manfaat kalau kita punya rasa kepercayaan diri. Yang pertama, kita lebih berani mencoba hal baru tanpa takut gagal. Kedua, aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi dalam pembelajaran. Terus mampu bergaul dan bekerja sama dengan baik. Terus tidak mudah minder dan mudah dihargai saat berinteraksi dengan teman dan memiliki jiwa kepemimpinan, berani mengambil keputusan dan jadi teladan. Artinya kalau kita punya rasa percaya diri, kita itu eh, mudah dihargai oleh teman, sehingga kita itu bisa menjadi contoh bagi mereka karena kita berani, terus ada jiwa kepemimpinan dan berani mengambil keputusan. Nah, lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada strategi membangun kepercayaan diri dari minder menjadi leader. Nah, yang pertama itu Ananda bisa selalu berpikir positif. Di mana ini kalian selalu berpikir bahwa saya bisa, saya berani, saya mampu. Kedua, berani mencoba tanpa takut salah. Jadi, berani kita untuk mencoba. Ketiga, latihan bicara di depan cermin lalu di hadapan orang lain. Nah, kita latihan. Pertama itu kita latihan di depan cermin ya dulu, biar kita melihat ekspresi dan suara kita bagaimana. Lanjut latihan sama orang terdekat terlebih dahulu, bisa sama orang tua, sama saudara, atau sama teman dulu. Terus yang keempat, kenali kelebihan diri. Nah, kenali kalau kita itu punya kelebihan apa. Misal, Salbiah itu dia lebih suka membaca. Terus Sonya dia lebih suka matematika. Jadi kenali kelebihan diri sendiri. Terus yang kelima, tetapkan tujuan kecil dan meningkat bertahap. Jadi ini maksudnya Ananda semua, kita punya tujuan. Contoh kecilnya nih, misalnya saya ingin percaya diri supaya saya lebih dihargai teman, supaya dipuji guru, ingin jadi pemimpin kelompok. Nah, seperti itu tujuan kecilnya. Terus yang keenam, bangun kebiasaan positif dalam belajar dan diskusi. Jadi selalu membiasakan hal-hal positif tadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam belajar, bersosialisasi, dan juga dalam kerjasama di kelompok. Nah, Ananda semua, itulah materi dari Ibu hari ini. Bisa di next slide. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, adakah yang ingin ditanyakan? Untuk Ananda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Hayo, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Ada, Ibu. Oke, silahkan. Ananda Ajeng Diah, dipersilahkan. Ibu izin mau nanya. Boleh. Bu, Ya. kenapa ada orang yang kelihatannya selalu percaya diri, padahal mungkin dia juga punya kekurangan? Alasannya apa ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Ajeng Dia. Oke, kita kasih reaction tepuk tangan dulu untuk Ajeng Dia. Sudah berani ya untuk bertanya ya. Oke, bagus sekali Ajeng Dia pertanyaannya. Kenapa Bu orang yang kelihatannya percaya diri itu, padahal mungkin dia juga punya kekurangan gitu. Nah, sebenarnya orang yang percaya diri itu bukan berarti dia itu sempurna. Tapi dia juga bisa ada kekurangan begitu. Tapi dia berani, dia mampu menerima kekurangan dirinya sendiri. Ya, sehingga dia tidak minder dengan orang lain, tidak dibandingkan dia dengan orang lain. Justru dia menerima kekurangan itu dan terus berlatih supaya kekurangan itu bisa teratasi. Misalnya nih, contoh ya, Ajeng dia ya, untuk teman-teman yang lain juga. Kalau ada teman yang suaranya itu mungkin tidak terlalu keras,
tapi dia tetap berani presentasi di depan kelas dengan tenang dan juga jelas. Nah, ia fokus pada hal itu. Dia bisa melakukan itu. Dia fokus karena dia bisa melakukan itu, bukan pada kekurangannya. Nah, mungkin itu ya jawaban dari Ibu. Bagaimana Ananda Ajeng dia sudah dapat dipahami? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ananda Ajeng dia. Bagaimana Ananda semua? Apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Apakah masih ada atau sudah jelas semua? Jelas Ibu. Oke, sudah jelas ya. Ibu harap semuanya paham dengan materi hari ini. Nah, karena sudah jelas di sini sudah ditampilkan, kita akan bermain game seperti yang Ibu sampaikan di awal. Nah, gamesnya ini bernama benar atau salah. Jadi Ibu akan bagi dua kelompok. Dua kelompok ini beranggotakan yang pertama ada kelompok 1. Coba didengarkan ya nama kelompoknya. Itu ada Rizky, Ririn, Ajeng, Dila, dan Chelsea. Kelompok 2 ada Noval, Salbia, Hana, dan Sonya. Nah, karena kita sekarang ini lewat online ya, jadi agak susah. Jadi untuk peraturannya akan sedikit Ibu ubah sedikit. Nah, jadi nanti akan ditampilkan soal di layar, di mana itu ada soal benar atau salah. Nah, kalian perwakilan dari kelompok masing-masing satu orang, itu akan berebut. Cepet-cepetan siapa yang bisa jawab. Nah, jawabannya ini ada benar atau salah. Sertakan juga alasannya secara singkat, jelas, dan padat saja ya. Jangan panjang-panjang, oke? Bisa dipahami Ananda semua? Bisa, Ibu. Ibu. Oke, karena bisa, kita mulai ya. Karena ini Ananda Noval tidak hadir, jadi untuk yang pertama ini ada Ananda Rizky dan Salbia. Oke, untuk soal pertama silahkan ditampilkan. Nah, itu soal pertama. Silahkan. Oke, sudah ada Salbia dari kelompok 2. Jawabannya benar, Ibu. Karena dari percaya diri tersebut, kita itu menumbuhkan rasa yakin pada kemampuan diri kita, bukan merasa paling hebat dibandingkan orang lain. Oke, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Ananda Salbia dari kelompok 2. Oke, benar ya. 1 poin untuk kelompok 2. Lanjut ke soal berikutnya, di mana ini ada Ananda Ririn dan Sonya. Lanjut. Nah, ini pertanyaannya. Izin Ibu, di Sonya belum keluar pertanyaan. Bagaimana? Apakah sudah tampil? Oke, silahkan Ananda Sonya. Jawabannya salah, Ibu. Karena kalau kita hanya gagal sekali, kita harus mencobanya lagi. Oke, benar sekali ya. Ananda Sonya dari kelompok 2. Sudah benar sekali jawabannya yaitu salah. Jadi kalau kita sudah gagal sekali, kita harus mencoba lagi. Jangan putus asa. Oke, 2 poin untuk kelompok 2. Nah, kita lanjut ya. Ini ada Ananda Ajeng Diah dan Hana.
Oke, untuk pertanyaannya silahkan ditampilkan Ajeng Diah dan Hana. Izin Ibu. Boleh, silahkan. Jawabannya benar Ibu, karena apa yang sudah dijelaskan Ibu, ada Bu. Jadi supaya melatih kita supaya tahu bagaimana cara itu apa berbicaranya sudah benar atau belum, terus intonasinya gitu Bu. Baik, benar sekali Ananda Ajeng, di mana jawabannya benar. Jadi 1 poin untuk kelompok 1. Baik, Ananda semua, karena sedang azan, kita pending sebentar ya, Ananda semua. Baik, Anda semua, kita lanjutkan kembali. Karena tadi adalah soal terakhir, jadi untuk pemenang games kita hari ini adalah kelompok 2 dengan 2 poin. Oke, karena sudah selesai kita bermain games, nanti untuk hadiah untuk kelompok 2 menyusul. Oke, selanjutnya itu ada lembar kerja peserta didik. Ananda semua, coba ditampilkan dulu di layar ya, lembar kerja peserta didiknya. Nah, jadi di sini setelah kita pemaparan materi dan juga bermain games tadi, ada lembar kerja peserta didik yang perlu Ananda semua isi. Nah, ini juga sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kelas kita, di mana nanti silahkan Ananda semua isi. Nah, ini Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi. Jadi, karena ini dari online, silahkan isi di kertas lembar saja. Jadi, tidak perlu terlalu panjang, cukup secara singkat, jelas dan padat ya, menurut pemahaman kalian. Bagaimana? Apakah sudah tampil LKPD-nya? Nah, ini lembar kerjanya ya. Silahkan diisi, Ibu kasih waktu 3 menit. Ini di jam 11.58, di jam 12.03 kita bahas ya. Mohon maaf, di 12.02 sama-sama. Oke, silahkan dulu Anda semua, Ibu beri waktu di kertas lembar ya. Ya, tidak apa-apa, Hana.
Silahkan dikerjakan tugasnya. Baik, Ibu berikan telah selesai. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai lembar kerja peserta didik yang kalian isi. Nah, di sini Ibu mau mengasih kesempatan nih buat kalian yang ingin menyampaikan hasil eh, lembar kerjanya. Dipersilakan nih, siapa yang mau nih? Oke, sudah ada. Ini ada Ananda Salbia. Silahkan Ananda Salbia. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi tadi Sabia sudah mengisi LKPD-nya. Nah, itu kan ada refleksi diri. Nah, refleksi diri itu kan pertanyaannya menurutmu apa arti percaya diri? Nah, menurut Salvia sendiri, arti percaya diri itu adalah ketika kita yakin atas kemampuan diri kita. Terus juga kita tuh bisa mengekspresikan diri kita itu secara sejujurnya gitu. Terus itu ada di bagian yang centang-centang itu. Itu kan pertanyaannya saya berani bertanya menjawab atau menyampaikan pendapat di kelas. Nah itu jawaban Salvia itu ya. Terus itu eh, yang pertanyaan keduanya ya juga. Terus hmm, yang jawaban terakhirnya tidak. Nah terus hal apa yang ingin kamu lakukan agar lebih percaya diri mulai besok? Nah Salvia mungkin Salvia lebih percaya diri mengenai kalau berteman gitu Bu. Jadi
kalau misalnya ketemu sama orang baru atau teman-teman baru, kenalan sama teman-teman baru itu bisa lebih percaya diri harapannya. Mungkin itu saja Ibu dari Salvia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Salbia yang telah memaparkan hasil lembar kerjanya. Bagus sekali ya, kita kasih tepuk tangan lagi untuk Ananda Salbia. Tapi itu ya, supaya lebih dihargai lagi, terus bisa eh, bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman gitu. Oke, bagus sekali. Oke, Ananda semua, karena mengingat waktu juga, jadi karena besok Ibu hadir ke sekolah, jangan lupa lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelasnya besok pagi kumpulkan di meja Ibu di ruang BK. Oke, untuk lembar kerja peserta didik ini Ibu tunggu besok. Oke, selanjutnya itu karena penjelasan materi sudah, game sudah, dan juga LKPD sudah, kita eh, di sini Ibu minta kalian untuk menyampaikan kesan pesan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, karena dari tadi ini Ananda Salvia dan Sonya terus, kita ke Ananda Dila. Bagaimana Dila kesan pesan pembelajaran hari ini? Menurut Dila sangat menyenangkan Ibu. Jadinya kita tahu gimana pentingnya kepercayaan diri itu biar kita nggak minder, terus bisa lebih berani. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ananda Dila atas penyampaiannya. Bagus ya semuanya. Nah, di sini Ibu juga mau meminta salah satu untuk menyimpulkan dari materi kita hari ini. Nah, Ibu mau meminta Ananda Ajeng Dia untuk menyimpulkan. Silakan Ananda Ajeng Dia. Oke, Ibu. Jadi apa yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, mungkin saya dapat simpulkan bahwa percaya diri itu tidak harus dari diri sendiri, tapi bisa juga dari lingkungan didapatkannya. Nah, cara untuk sebelum melakukan supaya bisa percaya diri itu dengan latihan di depan cermin dan lebih percaya diri lagi itu lebih bagus Ibu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih untuk Ananda Ajeng dan Dila. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Nah, Ananda semua, karena sudah disimpulkan, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum diakhiri, nanti ini Ibu akan share link Google Form, di mana kalian mengisi link ini sebagai lembar evaluasi hasil ya, dari layanan klasikal kita hari ini. Jadi kalau misalnya ini belum diisi saat ini, nggak apa-apa, tapi nanti setelah pembelajaran ditutup, silahkan segera diisi ya, Nanda semua. Oke, karena sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa besok tugasnya dikumpulkan. Dan besok untuk hadiah kelompok 2 yang menang akan Ibu kasihkan. Oke, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Karena tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Adakah Ananda semua yang ingin memimpin doa penutup pada hari ini? Silahkan, Ananda Rizky. Oke, baik, Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, yang kemudian kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih kepada Ananda Rizky yang telah memimpin doa penutup kita pada hari ini. Dengan ditutup adanya doa penutup tadi, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semangat selalu dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Oke, teman-teman, kita langsung lanjut. Untuk Kak Rizky, boleh tolong diturunkan raise hand-nya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Ibu. Yang Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, di sini apakah ada nih anak-anak yang mau memimpin doa kita hari ini? Oke, ada Salbia nih. Boleh Salbia memimpin doa? Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Salbia sudah memimpin doa. Nah, anak-anak Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Tadi sebelum ke sini sudah sarapan atau belum? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oh, sudah, bagus sekali ya. Berarti sudah siap untuk memulai belajar kita hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu bisa nih perkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama dan hobinya. Bisa dini dimulai dari Salbia. Baik Ibu, perkenalkan saya Salbia. Hobi saya membaca. Terima kasih Ibu. Oke, di sini ada yang chat ya dari Ririn. Nah, next siapa nih yang mau perkenalkan diri lagi? Iya, Ibu. Izin, Ibu, perkenalkan nama saya Ajeng Dia Rahmawati. Hobi saya traveling, Ibu. Oke, halo Ajeng. Lanjut ya, Nana. Saya Ibu. Oke, silakan tadi ada Chelsea nih. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Chelsea. Hobi saya olahraga, Bu. Halo Chelsea, salam kenal Chelsea. Oke, lanjut ya anak-anak. Izin, Bu. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Aida Safitri. Ibu, hobi saya Halo Aida. Oke, ada lagi nih dari room chat. Dari Hana, hobinya main basket. Salam kenal Hana. Oke, lanjut di sini yang belum ada Rizky nih. Bisa perkenalkan diri agar teman-teman tahu nama dan hobinya. Oke, mungkin Kak Rizky sedang terkendala sinyal ya. Izin Bu, suaranya putus-putus gimana Bu? Boleh perkenalan diri dan hobinya, Kak? Oh, oke baik. Izin Bu, perkenalkan nama saya Rizky Alakbar Irawan, biasa dipanggil Rizky. You can call me Rizky. Aku berasal dari Banyuasin Bu. Hobinya Rizky, Gimana? hobi Rizky apa nih hobinya? Hobinya ini Bu, apa namanya? Dengerin musik. Oke, halo Rizky. Nah, anak-anak, Ibu mau ngecek hadiran nih. Tadi kan kita sudah perkenalan diri, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran. Hari ini siapa nih? Apa ada yang izin atau ada yang sakit? ada, Bu. Oke, siapa? Ini Aida yang izin, yang nggak masuk? Nopal, Bu, udah masuk, Bu. Izin, Bu. Nopal izin. Kenapa nih izin? Kenapa?
neneknya meninggal, Bu. Oh, oke. Semoga kita doakan ya neneknya Kak Nopal ya. Baik anak-anak ibu, jadi hari ini kita akan membahas mengenai penguatan kemandirian emosional untuk membentuk remaja yang tangguh. Nah, gimana? Tapi sepertinya nih Ibu lihat-lihat banyak yang sudah mengantuk, yang sudah nggak semangat. Kita ice breaking dulu ya. Oke, mungkin bisa tolong Kak Bia. Nah, jadi anak-anak ibu, sebelum kita mulai, bisa nih on cam terlebih dahulu. Kita ice breaking sebentar yang belum on cam. Jadi anak-anak ibu silakan ikuti gerakan yang ada di layar yang sudah di layarnya ya. Oke, kita mulai ya. Kak Bia, boleh tolong dimulai? Kak Bia, maaf nggak ada suaranya. Izin Ibu, suaranya ada sudah di-share. Oke, yang lain mungkin apakah suaranya keluar? Ini Ibu nggak keluar. Kan, Bu. Oke, Kak Bia suaranya nggak keluar. Mungkin kita skip aja ya ice breaking-nya. Oke, kalau begitu kita ganti saja ice breaking-nya dengan tepuk semangat. Seperti anak-anak yang tadi sudah tahu, pasti anak-anak sudah sering nih gimana tepuk semangat. Oke, semuanya mungkin on cam dan on mic ya. Oke, kita mulai. Semuanya on mic nih, boleh tolong on mic sebentar. Ya, Oke, Bu. kita mulai ya. Tepuk semangat. Tep, tep, Semangat. tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua nih, Ibu lihat. Nah, gimana nih? Apa sudah siap atau belum kita untuk mulai belajar kita hari ini dengan topik yang kita bahas? Ya, Bu. Oke, sudah siap semua ya. Nah, anak-anak Ibu, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama yang pertama ada Novel, Aida, Dila, dan Chelsea. Lalu yang kelompok keduanya ini ada Rizky, Hana, Bia, dan Ajeng. Nah, jadi anak-anak Ibu nanti di grup Ibu sudah men-share analisis kasus nih atau case card ya. Nah, anak-anak bisa lihat di grup itu jadi sudah Ibu tandai ya yang mana kelompok satu dan yang mana yang kelompok dua. Nah, jadi cara pengerjaannya itu masing-masing kelompok akan mendapatkan satu case card yang berisikan kasus mengenai kemandirian emosional. Lalu anak-anak baca dan pahami isi kasus tersebut bagaimana. Lalu menjawab soal yang ada di dalam kasus tersebut. Setelah itu, anak-anak ibu perwakilan salah satu mempresentasikan hasil kasus yang telah dianalisis bersama kelompok. Nah, di sini sudah jam 12 lewat 18, anak-anak diskusi sampai jam 12.25 ya. Silakan anak-anak untuk berdiskusi nih dengan kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu sampai jam 12.25 ya anak-anak.
Bagaimana anak-anak? Apakah analisis kasusnya sudah selesai? Udah, Ibu. Nah, Bu. Oke, bagus sekali. Dua-duanya sudah selesai. Nah, kelompok mana dulu nih yang mau duluan untuk presentasi hasilnya? Oke, ada. Tuh. eh, Oke, tadi ada ada Salbia dulu. Lalu Aida ya. Silahkan dimulai dulu Salbia. Oke, Ibu. Tadi di kasus yang Ibu berikan itu namanya itu Riko. Nah, yang pertanyaan nomor satu itu kan apa penyebab masalah yang dialami Riko? Nah, penyebab masalah Riko itu karena dia merasa kecewa setelah dia gagal meraih juara harapan walaupun dia itu sudah berusaha. Terus yang kedua itu apa dampak dari masalah tersebut terhadap Riko dan terhadap Riko dan lingkungannya. Nah, terhadap Riko itu Riko jadi pendiam, terus juga dia menarik diri dari teman dan kegiatannya yang lain. Terus juga dia kehilangan semangat belajar. Nah, terus jawaban yang ketiga itu kan apa solusi yang dapat membantu Riko agar lebih mandiri secara emosional dalam menghadapi kegagalan. Nah, tadi Selby sudah berdiskusi bersama teman-teman. Nah, solusinya itu mendukung Riko agar dia itu menerima bahwa kegagalan itu sebagai pelajaran, bukan kekalahan. Terus juga beri motivasi ke Riko, terus juga mengajak aktif Riko lagi melewati kegiatan yang positif. Mungkin itu saja dari Salvia. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu nih untuk Kak Salbia. Oke, langsung saja ya. Lanjut ke kelompoknya Aida nih. Langsung saja Aida. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Aida di sini perwakilan kelompok 1 mendapat kasus, maaf Ibu, mendapat kasus Lina, siswi kelas 10, Bu. Nah, jadi ada 3 soal, Bu, di kasus tadi. Yang pertama itu, apa penyebab masalah yang dialami Lina? Nah, hasil diskusi kami, Bu, penyebabnya itu karena ada tekanan dan tuntutan dari orang tua agar selalu sempurna. Serta dia ini sering dibandingkan, Bu, dengan kakaknya. Terus yang kedua, apa dampak dari masalah tersebut terhadap diri Lina, keluarganya, dan sekolah? Nah, dari hasil diskusi kami juga, Bu, Lina ini menjadi cemas, murung, minder, terus hubungan dengan teman dan keluarganya itu terganggu, Bu. Prestasinya juga menurun. Terus, pertanyaan ketiga itu ada apa solusi agar Lina ini bisa lebih mandiri secara emosional dalam menghadapi tekanan dari orang tuanya? Nah, dari hasil diskusi kami, Bu, solusinya itu Lina bisa membangun komunikasi yang baik, Bu, dengan orang tuanya, saling terbuka, terus saling mendengarkan, konsultasi juga, Bu, ke guru BK untuk diadakan konseling gitu. Dan diajarkan Lina ini cara untuk mengolah stres. Nah, mungkin itu, Bu, pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Aida. Bagus sekali ya jawabannya. Kita beri aplaus dulu. Kita beri aplaus juga. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Nah, anak-anak Ibu, mungkin Sabia boleh tolong PPT-nya. Oke, nah dari hasil kasus ini yang telah kalian diskusikan dengan kelompok, menurut kalian apa sih yang kalian ketahui mengenai kemandirian sosial ini? Kemandirian emosional. Oke, ada Salbia. Boleh nih Salbia, apa yang Salbia ketahui tentang kemandirian emosional nih? Kemandirian emosional itu bagaimana cara kita mengatur emosi tidak, Bu? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kita beri aplaus nih untuk Salbia. Nah, oke next. Salbia tolong.
Oke, seperti apa yang tadi dijelaskan sama Salbia tadi. Nah, kemandirian emosional ini tuh juga merupakan nih kemampuan untuk mengenali, mengatur, dan mengelola emosi sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Jadi, ibaratnya itu kita itu harus mengenal diri kita sendiri, lalu mengenal perasaan kita dan perasaan orang lain. Nah, jadi kemandirian emosional ini ada banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Nah, oke, next. Sabia. Nah, di sini bisa anak-anak Ibu lihat bagian manfaat. Nah, di sini bisa anak-anak Ibu lihat manfaat dari kemandirian emosional itu ada sangat banyak nih. Mulai dari membantu kita tetap tenang, tetap percaya diri, lalu mudah untuk bangkit dari kegagalan dan membangun hubungan sehat dengan teman, dengan keluarga, baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, lalu mudah untuk mengelola stres dan fokus untuk mencapai tujuan. Nah, jadi contohnya itu ketika nih anak-anak ibu nih sedang mengalami suatu konflik kan, suatu konflik atau perselisih paham dengan teman. Nah, dengan adanya kemandirian ini, anak tuh akan lebih tetap tenang di dalam menghadapi konflik tersebut dengan cara uh, dengan merespon dengan lebih bijak dan tidak menyakiti orang lain. Jadi, oke, next, Salbia. Nah, di sini ada ciri-ciri remaja dengan kemandirian emosional. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya, bisa anak-anak ibu lihat. Nah, yang pertama nih, mengenal dan menerima dirinya sendiri, termasuk baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam dirinya. Lalu itu tidak bergantung pada pengakuan orang lain dan bertanggung jawab atas emosi serta tindakan yang dia lakukan. Lalu yang keempat ini ada dia nih bisa membuat keputusan nih secara tegas dan mandiri. Lalu itu memiliki batasan diri yang jelas dan berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai dengan nilai pribadi. Contohnya itu ketika nih ada temen nih yang mau mengajak kalian merokok, tetapi dalam diri kalian, dalam nilai pribadi diri kalian, merokok itu tuh adalah hal yang tidak sehat, yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Jadi kalian itu harus bisa mengatakan tidak kepada teman yang mengajak kalian yang mengajak kalian merokok itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada faktor nih yang mempengaruhi kemandirian emosional. Jadi, di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang ada di dalam diri seseorang atau yang ada di dalam diri kita. Yang pertama itu adanya kepribadian atau sifat bawaan. Nah, kepribadian atau sifat bawaan. Jadi, bukan semestinya kemandirian emosional ini tidak bisa dirubah ya, anak-anaknya tidak bisa dimunculkan. Walaupun kita punya kepribadian yang temperamental atau yang mudah marah, itu bisa kita atasi tergantung pada diri kita sendiri. Lalu yang kedua ini ada kesadaran diri. Kita ini harus mengetahui bagaimana kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Lalu yang ketiga ini ada motivasi atau dorongan nih untuk berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab atas hal apa yang kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nih faktor eksternal atau faktor yang ada di luar diri kita. Yang pertama ini adanya pola asuh orang tua. Jadi ya anak-anak nih yang memiliki orang tua atau pola asuhnya di rumah
orang tuanya terbuka, lalu sering mengajak kita bercerita, tidak menghakimi, itu kita akan lebih mudah untuk memunculkan kemandirian emosional itu. Nah, lalu yang kedua itu adanya pengalaman hidup seperti pengalaman kita atau pembelajaran hidup yang kita dapat, kita terima dari kesuksesan, dan kegagalan. Lalu yang keempat ini eh, lingkungan sekolah dan sosial. Nah, lingkungan sekolah dan sosial ini sangat penting ya anak-anak, karena di lingkungan ini kita dapat belajar banyak dari lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Oke, next. Nah, di sini ada strategi nih. Pasti anak-anak ibu nih banyak yang ingin tahu sebenarnya gimana sih cara mengembangkan kemandirian emosional itu. Yang pertama itu ada kesadaran diri atau self-awareness. Nah, itu apa sih Ibu? Jadi ini tuh seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu dengan menyadari dan mengenali perasaan sendiri. Sehingga kesadaran diri ini dapat membuat anak-anak tidak terbawa arus dalam emosi dan lebih bijak dalam merespon. Lalu yang kedua ini adanya regulasi emosi atau menenangkan diri. Gimana sih, Bu? Cara untuk menenangkan diri. Nah, jadi cara untuk kita menenangkan diri itu bisa nih dengan menggunakan teknik relaksasi. Contohnya itu kayak kalau kalian nih menghadapi suatu konflik atau masalah, nah kalian bisa dengan tarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya dengan pelan-pelan. Lalu yang ketiga ini adanya perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir ini contohnya tuh perubahan pola pikir yang dari negatif ke positif. Contohnya itu tuh kayak gini loh, pada saat anak-anak ibu nih cemas, PR ada banyak. Nah, kalian itu bisa mengubah cara pikir kalian atau perubahan pola pikir kalian dengan memandang bahwa PR ini atau pekerjaan rumah ini sebagai suatu kesempatan kalian untuk mendapatkan hasil yang lebih. Lalu yang keempat ini ada empati, memberi empati kepada orang lain. Lalu yang kelima ini adanya keterampilan sosial atau social skill dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, lalu berinteraksi dengan sehat dengan orang lain. Eh, Oke. Nah, anak-anak ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang ibu jelaskan? Oke, ada Salbia nih. Boleh Salbia? Oke, terima kasih, Bu. Selalu izin bertanya. Setelah yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana Ibu cara supaya kita itu bisa tetap tenang, walaupun kita itu lagi marah ataupun lagi sedih. Terima kasih, Ibu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya tadi, Salbia. Bagaimana sih, Bu, cara kita supaya tetap tenang saat sedang marah atau sedang sedih? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya di bagian materi PPT ya. Tadi Ibu ada jelaskan mengenai regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu digunakan pada situasi yang sedang seperti Kak Salbia bilang tadi saat kita sedang marah, jadi kita seperti menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya. Nah, tetap tenang, nah menjauh sejenak dari emosi yang memicu, lalu berpikir jernih sebelum bereaksi. Jadi itu dengan begitu kita dapat mengendalikan diri kita dan mengendalikan emosi sehingga pada saat kita bereaksi terhadap suatu masalah itu kita dapat bisa bereaksi dengan lebih bijak eh, tanpa tanpa harus menyakiti orang lain. Nah, bagaimana? Apakah Kak Salbia sudah paham? Baik, Ibu, Salbil sudah paham. Terima kasih. Oke, bagus sekali Salvia. Nah, anak-anak ibu di sini ibu ada LKPD sudah ibu kirim ke grup. Nanti kalian bisa isi LKPD ini sampai jam 1 ya. Nanti akan ibu kirimkan link pengumpulannya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita bahas, apakah ada anak-anak ibu nih yang mau memberikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini?
Oke, bagaimana anak-anak Ibu? Apakah ada yang memberikan kesimpulan? Sedikit kesimpulan saja, tidak apa-apa. Oke, ada Aida dan Salbia. Boleh Aida terlebih dahulu? Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, Bu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu terkait kemandirian emosional. Jadi, kita itu harus bisa mengendalikan emosi kita secara mandiri, Bu, supaya lebih tenang, tidak menyakiti orang lain. Itu, Bu. Oke, bagus sekali Aida. Lanjutnya ada Salbia mau memberikan kesimpulan. Oke, Ibu, setelah penjelasan dari Ibu tadi, Helmi jadi tahu gimana caranya mengelola emosi yang baik. Terus tuh bagaimana kita bersikap kepada orang-orang jika kita sedang marah ataupun sedang sedih. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Bagus sekali ya Aida dan Salbia. Kita beri tepuk tangan dahulu. Oke, anak-anak Ibu, jadi dapat disimpulkan ya bahwa kemandirian emosional ini merupakan suatu kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi. Nah, jadi dengan adanya kemandirian emosional ini dapat menjadi suatu dasar kita dalam kemandirian yang lainnya, baik kemandirian sosial, dan begitu kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak Ibu, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin perwakilan nih untuk memimpin doa? Oke, ada Aida. Silakan Aida. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Aida. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang jadi pembelajaran kita hari ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Selesai sudah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apakah ini sudah boleh dikomentari atau kita tidak berkomentar? Jadilah ada recordnya dulu. Matikan lagi. Apa sudah ya? Sudah ya recordnya? Oke.